Nah, ya di situ bener nih, bulu aku udah merinding. Tadi dia kabur. Ada gerakannya. Nggak ada angin loh. Nggak ada. Padahal di sini kalau ini kencang. Nih. Tuh. Gerakan. Tuh, gerakan tuh. Gerak itu. Tuh. Nah, dia di situ ternyata. Tuh. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada sayyidina Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, almarhum almarhumah, bapaknya, ibunya tercinta, para guru-gurunya, saudara-saudara kita yang di luar sana, moga-moga Allah memberikan ridho kepada kita semua, diakui sebagai hambanya, diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mendapatkan pertolongan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk semua para saudara, saya tidak akan panjang lebar. Saya akan membahas mengenai kegiatan saya yang ada di daerah Bandar Lampung, di tempat Bapak Ahmad Pratama yang mempunyai showroom mobil. Di bagian 1, bagian 2, episode yang sudah ditayangkan, lalu menuju part ketiga, part selanjutnya, karena ada beberapa video begitu banyak, durasinya panjang semua. Pada saat itu saya melakukan kegiatan karena diundang oleh Bapak Ahmad Pratama. Itu acara pembersihan showroomnya sampai pagi. Saya nginep lagi 2 malam, lanjut menuju sebuah kediamannya orang tuanya istrinya Bapak Ahmad Pratama. Itu saya berangkat sore, ngecek lokasi, lihat sikon dan lain sebagainya, apa yang terjadi gitu ya. Karena pihak dari keluarganya sering mengalami satu gangguan. Setelah saya cek semuanya, saya masuk dari ruangan ke ruangan, dari kamar ke kamar. Di situ ibundanya, istri dari Bapak Ahmad Pratama, menjelaskan bahwasanya pernah ada seseorang, mungkin seorang praktisi, seorang oknum, wallahu a'lam, di masa suaminya ibu dari istrinya Bapak Ahmad Pratama ini masih hidup sebelum meninggal dunia ya. Dan sudah kuduga bahwasanya di sini ada suatu buhul, ya kan? Buhul sihir yang menjadikan permasalahan tempat itu jadi sering mengalami suatu gangguan. Nah, akhirnya
ibu dari istrinya Bapak Ahmad Pratama ataupun mertuanya Bapak Ahmad Pratama ini menunjukkan tempat di mana ada suatu media yang ditanam di dalam dapur, ya. Akhirnya tidak lama karyawannya si Bapak Ahmad Pratama nelpon pihak dari karyawannya agar karyawannya meluncur ke lokasi ke rumah mertuanya untuk diangkat, dibongkar. Terus yang kedua, setelah selesai nih ya, tahap pertama buhulnya sudah diangkat, jeda setelah sholat maghrib, saya lanjutkan lagi langsung menuju ke sebuah teras halaman. Dan saudara nanti bisa lihat, terus di situ pun terjadi suatu eksistensi ya. Di rumahnya orang tua ataupun mertuanya Bapak Ahmad Pratama ini ada suatu eksistensi suara mainan anak kecil. Kalau bahasa zaman kita ini yang terbuat dari kaleng ya kan, yang didorong bunyi tek 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 gitu. Padahal di belakang rumah itu tidak ada rumah. Di belakang rumah itu cuma pagar, lahan kosong belah sana, yang belah sana ada rumah, tapi kan jauh dan tidak ada anak main di situ. Di area sekitar nggak ada, dicek depan belakang nggak ada. Nah, pokoknya setelah kegiatan saya selesai dalam proses ruatan pembersihan rumahnya mertua dari Bapak Ahmad Pratama, saya langsung pindah ke showroom lagi, jemput anak-anak yang stand di sana, langsung kita meluncur berangkat di rumah orang tua kandungnya Bapak Ahmad Pratama. Di sana pun kasusnya luar biasa permasalahannya. Istrinya mengandung jadi tumbal. Diungkap, di situ ada pohon beringin besar yang ditanam oleh jin, raja jin. Sampai terjadinya ngeblank di situ. Istrinya Bapak Ahmad Pratama ini sudah mengandung, saudaraku. Itu langsung ngeblank kesurupan. Dan apa-apa yang saya lakukan di sini, alhamdulillah semua diberikan keridhaan oleh Allah, diberikan kemudahan, kelancaran. Karena Bapak Ahmad Pratama ini mengalami permasalahan yang cukup besar ya. Dari serangan dari pihak ke pihak, dari orang tua ke mertuanya, itu semua merasakan. Terpengaruh di keluarganya, terpengaruh di kandungan istrinya. Sudah 2 kali dia hamil ini ya. Yang pertama hilang kandungannya. Intinya bukan rezekinya lah, kita berpikir seperti itu. Yang kedua, ini sedang mengandung. Saya belum tahu kabar sudah lahir apa belum. Kalau pada saat itu beliau, istrinya ini sedang hamil sekitar 5 bulan ataupun 6 bulan. Dan saya sampai saat ini pun belum mendapatkan kabar bagaimana istrinya, apakah sudah lahir apa belum. Saya pun sempat sih kemarin beberapa hari yang lalu menanyakan kepada Bapak Ahmad Pratama gimana istrinya sudah lahiran apa belum. Jadi begitu saudaraku. Untuk kegiatan segala sesuatunya di sana pun berjalan dengan mulus, lancar, nggak ada halangan hambatan apapun. Di saat saya lagi santai-santai, di jam berapa ya, pokoknya sudah malam banget itu, jam 1 jam 2, ada 2 orang yang datang. Di situ ada Mas Kiki, seorang brimob, adik dari Udadeni. Beliau seorang orang Padang ya, yang hidupnya tinggalnya di Lampung. Karena tahu saya lagi di daerah situ, si Udadeninya sedang lagi cari loka, akhirnya beliau mampir, ngechat saya, nelpon saya lagi di sini, saya share lokasinya, mampir dulu ngopi-ngopi gitu kan. Akhirnya beliau tiba, datang nyampe ke rumah, ngobrol sharing-sharing. Setelah ngobrol sharing-sharing, nggak lama saya tinggal. Sampai kalau mau ikut, ayo ikut
masuk ke dalam rumah. Saya lagi mau ngurusin pembersihan di bagian lantai yang kedua gitu ya. Dan beliau nggak ikut, katanya mau nyantai aja di teras. Ya sudah. Dan banyak permasalahan-permasalahan yang nggak bisa saya jelaskan secara kasus di balik sisi dohir maupun di sisi kegaibannya. Saya harap moga-moga keluarga dari pihak Bapak Ahmad Pratama selalu mendapatkan pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala, semakin istiqomah ibadahnya, semakin menjadi orang yang selalu bersyukur akan nikmat yang Allah berikan, dan moga-moga usaha showroomnya diberikan kelancaran, kesuksesan, berkah selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf sebesar-besarnya, dan saya memohon maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikutin kegiatan jejak paguyuban spiritual bangsawan. Jangan lupa ngopi dulu biar nggak salah paham ya. Karena banyak saudara selalu salah paham. Jangan sampai di-skip-skip, jangan dipotong-potong, nonton dari awal sampai akhir. Silakan, selamat menyaksikan. Masih di sini. Suami istri kompak selalu tuh. Masya Allah. Tuh punya. Kamu orangnya di pojok di sini. Ujung. Kamu rasain nggak? Hah? Coba. Kalau tidurnya madep situ. Tapi saya enggak. Kamu rasain apa di sini kamar ini? Agak panas. Terus? Ya, ini agak merinding. Ini merinding ini. Yang paling kuat belah mana? Sini. Belah sini, pojok. Di situ? Enggak ada. Kamu rasain apa? Kayak merinding aja sih. Ini ya. Cuma agak panas sininya. Oke. Namanya Ibu siapa namanya? Bu Arianti. Ibu Arianti. Iya. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fatahu ya Ghani ya Mughni ya Rad ya Raja Musyrid ya Sulaiman ya Syatrika Terjana Kisni Allah berkahilah limpah rezeki yang banyak berkah limpah khususnya atas segala usahanya, usaha dari seluruh keluarga anak-anaknya. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Allah, dengan wasilah Allah turunkan ridhonya, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan maghfirah. Moga-moga kediaman ini dipenuhi cahaya penuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga keluarganya seluruh yang masih hidup maupun yang telah mendahului mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahumma ya Allah bil barakah wal karam wassalatu ala sayyidil qadri syafaat nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bitillah wa ridallah ta'ala kulli syai'in qadir. Barakati Allah, berahmatullah, betullah Jibrilullah, Mikail, Surat Israel, Sesaman, Semati Sekuriti Subandari. Allahumma ya Rahman ya Rahim, barakati assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ayyuha Nabullah Hiddir alaihi salam, ya Nabullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Rabbana antalana anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lana minal khasirin. Allahumma ya hayyu qayyum la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minaz zalimin. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minaz zalimin. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minaz zalimin. Moga-moga tempat ini ya Allah diberikan keamanan, kedamaian, kemakmuran hingga kepada seluruh masyarakat tetangga kanan dan kiri. Dan moga-moga ya Allah Engkau memberikan penjagaan zahir dan batin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa keluarganya, orang-orang yang hidup, yang mati, yang menyaksikan, yang gaib, yang perempuan, yang tua maupun yang kecil.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Moga-moga kediaman dijauhkan segala bala musibah marabai, dijauhkan segala yang zalim, dijauhkan segala fitnah akhir zaman, dijauhkan fitnah dajjal. Allahumma ya Allah, lindungilah tempat ini dijauhkan segala petir yang menyambar, dijauhkan dari angin puting beliung, dijauhkan dari tanah longsor, dijauhkan dari segala banjir, dijauhkan dari segala tu'ud wabah penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin binyatil qabul wa jibril fatihah. Cipratin nanti di sini juga buat gimana setelah proses dinetralisir hingga berdoa bersama. Nah, setelah berdoa bersama dan apa yang saya lakukan selesai ini tadi barusan, untuk penilaian kamu sendiri apa yang kamu rasakan saat ini? Tadinya kan di sininya panas nih, hawanya panas. Pas Pak Ustadz tadi doa, kaki itu kayak ditusuk-tusuk gitu. Tapi sekarang udah dingin gitu. Terus tadi kayaknya kalau mau kesini nih baunya kayak bau nggak enak gitu. Tapi sekarang udah tumben gitu. Tadinya nggak mau masuk sama sekali. Ini bisa lama. Bisa lama? Oke, siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Sini. Kamu kalau sini aman, nyaman. Tidur tuh aman, enak aja. Kalau tidur di kamar situ tuh mimpinya pasti yang enggak. Iya, betul. Kalau di sini sama suami aman? Aman. Oke, Ini aman. aku tidur sampai Pak Ustadz nelpon enggak angkat. Iya. Kacau. Parah. Suami juga gitu. Kalau tidur di sini enak dia. Oke. Yakin ya? Oke. Jadi pada saat ini kan saya ada di dalam kamar kamu, di mana kamu biasa istirahat ya kan? Karena aku ngelihat sapu lidi di pojok. Saya ada suatu hal yang ingin saya tambahkan. Nah, biar tambah makbul, tambah berkah. Setiap kamar ditinggal 1 jam, maka tempat itu, kamar itu, ranjang itu ditempati oleh jin. Setiap 1 jam ditinggal kamarnya, maka di situ akan ditempati oleh jin. Yang kedua, sapu lidi. Jadi setiap ditinggal 1 jamnya, ya, kamu langsung bersihkan lagi. Nah, sapu lidi yang kamu pegang seperti ini, kamu bacain sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 3 kali, kayak gitu. Bisa ditambah dengan baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Fatihah. Kalau hati kamu sudah mantap, yakin cukup dengan sholawat, maka ya cukup dengan sholawat 3 kali saja. Habis itu mulai kau kebutin. Nah, maka kotoran-kotoran jin, kotoran itu, mereka itu akan menyingkir. Makanya biasanya orang kalau udah mencium aroma bantal, mereka akan nyaman. Itu. Paham? Ini ilmu, maksudnya ilmu yang aku berikan. Itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama-ulama pun mengajarkan hal itu. Oke? Kayak nini sihir kamu. Ya, untuk seluruh para saudaraku, tutorial ya. Ini ada lidi. Tadi saya sedikit mengedukasi kepada ibunya atau mbaknya. Cara menggunakan sapu lidi boleh dari kiri ditarik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 3 kali. Terus baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas.
ayat kursi, apa aja yang bisa saudara amalkan. Udah kayak gitu ditiupin ya, terus gini dulu. Nah pada itu disapu ya. Oke, itu cara tutorial. Setiap 1 jam kamar ditinggalkan lamanya, maka dianjurkan ya saudara agar kotoran-kotoran jin ataupun kencing-kencing jin itu di mana dia menempati bersih melalui perantara lidi ini ya. Wallahu a'lam bishawab, kebenaran hanya milik Allah. Intinya dari para ulama pun dari sebagian sudah menjelaskan cara menggunakan lidi untuk membersihkan setiap kamar kalau udah ditinggal terlalu lama. Ini mah dari 1 jam itu. Nah, 1, 2, 3, 4 buang gitu. Nah, ini tadi saya lihat di sini. Siap. Moga-moga manfaat. Jangan lupa ngopi dulu biar gak salah paham. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ini bekas dulu. Yang diambil ininya apa ininya? Iya bul. Ya, tapi saya dulu tidur saya di sini enak. Enak. Enak, nggak ada masalah juga sampai sekarang juga. Tapi Siti kalau tidur di sini nggak bisa kenapa saya bilang. Saya setiap kamar memang saya tempatnya itu sholat saya di kamar ini gitu. Jadi tiap kamar juga saya kasih sapu. Nah gitu kemana-mana. Iya. Ini sekarang saya kasih pakai gudang karena nggak dipakai. Iya. Kalau di atas kan misalnya mau ambil apa-apa kejauhan, jadi tapi ya apa sih pakai gudang aja. Kamar saya dulu memang di sini masih ada almarhum. Siap. Mesin ini. Rata. Kamu ngerasain apa di sini? Panas. Dingin kayak gini pada panas. Ini panas kok. Mana apanya yang panas? Ibunya ngeliat apa di sini? Pernah ngalamin nggak? Kalau saya nggak di kamar itu nggak. Nggak. Kalau di sini nggak pernah. Tapi di sini enggak. Ini kayak orang duduk gini loh. Di tangga. Cuman, ya itu. Terus malam itu. Pernah ngalamin apa-apa? Enggak saya. Kalau di sini pernah 1 kali. Ya, cuman ya itu saya nyebut itu terus ya udah nggak mau nambah. Saya nggak mau lihat, saya bilang. Saya nggak mau ganggu situ, saya juga nggak mau diganggu. Kamu saya. Dunianya berbeda, saya bilang gitu. Posisi duduknya madep sana wajahnya apa gimana? Apa madep sana? Kamu ngeliatnya gimana tuh? Burung kurap dia di sini, kurap jubah hitam dia kayak gitu. Sedangkan gini dia. Madepnya akan nengok sini kan? Nengok ke kita. Kalau saya ngelihat sih dia duduk di arah ke sana, tapi miring-miring. Nah, Nah, Itu maksud aku tadi. iya nih kaca. Maksudnya saya flashback lagi kan. Kalau saya lihat wujudnya itu duduk di sini, madep sono. Tapi sambil lihat. Nah, Ngata. Iya. itu. Ini tempat yang tadi berhubungan dengan rumah tadi. Iya. Untuk jalan keluar Pak Ustadz, kalau Iya. ada acara. Tapi kalau nggak ada ya saya tutup, cuma saya bersihin gitu. Sekarang sendiri ini kan nggak begitu ini. Kalau dulu banyak anak-anak jadi ya. Oke. Air bisa air. Kita Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalam bismillah bil hadith رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله الله لا إله إلا هو منزل الرزق تقول
Ayo. Tinggal di atas. Aduh. Udah. Gue syarat aja. Depan. Nih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina fata'alillahi da'i. Terus sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dia ngotot banget kalau nyepratin. Kayak nyepratin. Obat syarat aja kok. Oh, apa tadi yang dilihat katanya dulunya gimana? Enggak, ini dulu kan ada tanaman, ini dulu tuang. Ada tanaman? Sebelah mana yang ada tanamannya? Di bawah kasihnya. Tak atasnya tak tumpangin kasih. Ada tanaman apa? Ya nggak tahu dulu. Oh, ada tanaman Pak Ustaz. Udah dibongkar kan? Oh, belum dibongkar. Ya udah bongkar nanti. Saudaraku, ibunya yang punya rumah ngenunjukin sesuatu Ini tanaman. tanaman. Tanaman beras apa enggak? Gitu. Nah, tanaman ini siapa yang pernah nanam? Ini dulu yang nanam. Orang pintar. Ibu lagi istriku nanti bentar. Ini nih. Kan. Nih. Jadi di pojok ini ada tanaman. Tanamannya itu siapa yang nanam? Oh, dulu siapa ya? Orang dulu tuh saya nggak paham ya. Tujuannya buat siapa? Mbak Nur dulu. Buat Mbak Nur. biar Yang orang tua. Biar apa? Saya nggak tahu orang dulu sama bapak itu ya. Bapak masih ada. Oke. Yang ini nih. Yang semenan hitam ini. Oke. Nanti Tempelan. dibongkar aja dibongkar. Cuman saya nggak tahu maksudnya apa. Itu saya nggak tahu. Oke, lebih baik dibongkar karena yang punya rumah aja nggak tahu maksud tujuannya kan. Iya. Lebih baik dibongkar daripada jadi sampah gitu. Ya betul itu. Udah, nggak usah aneh-aneh. Tanaman-tanaman kalau nggak jelas sumbernya buang angkat. Baik, kita akan melakukan proses penggalian Makan kue ini. yang akan dilakukan Dari sini guys. Mama minta. oleh karyawan. Tangannya pakai gini. Ketemu. Mau pakai plastik, Mas? Nih. Tangannya. Ini Mas Nabi. Tangan kosong ya? Iya. Masukin di sini. Kalau nggak gede cari yang gede dulu. Ini yang gede kan? Udah. Dibuka nih. Bismillah. Nah, apa ini? Bu? Masukin ke sini semua, Mas. Ini, Mas. Masukin ke sini, Mas.
Ada lagi nggak? Coba lagi. Masih ada nggak? Coba deh. Itu ada plastik kayaknya. Tuh, masukin. Minyak. Minyaknya. Masukin mas. Baik, di sini ada minyak. Jangan langsung ditutup. Iya. Coba dikepuk lagi mas. Apa di dalamnya masih ada. Mantap sih. Cuman itu tadi sini dalam kelapa. Yang itu juga dikasih. Kalau yang dulu Tuh mantap. Udah nggak ada. ini suruh ngaburin dulu sebelum Udah nggak ada. Ada. Coba ngaburin dulu ya. Memang 40.000. Masukin semua aja itu kita putar-putar. Sini akan Bismillahirrahmanirrahim. Diratain mas, tolong mas. sudah mas. Semuanya. Gak usah, cipratin aja. Cipratin aja. Basuh tangan. Gak apa-apa. Ini. Yes. Bawa Ron. Jangan ditutup Ron. Pojok yang tanaman ada jenis batok kelapa. Begini biar nggak kotor tempatnya. Di sini saya menemukan ini bekas telur, ada kerang, ada jejak yang ditinggalkan, lalu ada koin, yaitu duit. Memang ada tuyul dikasih duit. Ini bekas telur, kerangkang telur. Telur ini, kerang telur ya. Nah, inna illallah, inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un. Auzubillahi libat. Masih ada sisa. Apa energinya itu tajam sekali. Energinya tajam. Seperti kayak asap api itu yang menggumpal, tapi nggak begitu kental, maksudnya masih ada sisa-sisa gitu. Mungkin karena proses tadi kita netralisir sebelumnya, jadi dia hanya meninggalkan sisanya aja. Dan saya ceritakan sedikit. Kalau saya ceritakan banyak di sini. Di sini pokoknya ada koin, kerang telur. Di sini saya ngelihat dia tanam ada bunganya juga, ada
jenis daging yang di dalam sini, tapi kan udah jadi tanah, jadi satu. Oke, ini jadi yang ditanam di dalam rumah ini kita buang nanti, dilarut di air, sungai ataupun di kali. Dah, ngopi dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawaiha wa afiatina wa sifriha wa nuril absari Allahumma salli